Kenapa gak dibales? Kamu gak salah pertanyaannya. Aku aja tuh gak kenal yang namanya ilmu-ilmu hitam seperti ini, guys. Kalau aku udah tahu ya hal kayak gini, gak mungkin sampai 3,5 tahun baru ketahuan. Dan untuk ngebales biar Allah aja, karena kuasa Allah lebih besar dari kuasa manapun. Udah percaya aja, itu udah beneran deh. Mungkin sekarang orangnya yang melakukan kayak gini masih diberi kenikmatan di dunia ini, tapi kita gak pernah tahu ya besok apa balasannya. Dan ingat, kita itu sudah punya anak. Mungkin gak ke kita kena karmanya, tapi bisa jadi ke anak cucu kita. Itu aja udah, pokoknya kalian, aku tuh ngasih tahu ini supaya kita lebih hati-hati aja sih, lebih aware gitu. Aku juga udah tahu ini udah hampir setahun, tapi aku baru ngomong supaya apa? Supaya orang ini tuh sadar gitu. Dia kan pasti lihat nih pakai fake akun, biar sadar aja kalau perbuatannya tuh nggak bener. Udah stop deh, stop, jangan sampai kejadian sendiri. Sesuai penglihatan aku, almarhum ini santetnya itu luar biasa ya. Yang pertama dikirim dengan menggunakan santet yang medianya itu terlihat. Meninggalnya Steffi Anecia yang berprofesi sebagai pengusaha sekaligus influencer ini masih memberi duka mendalam bagi keluarga dan kerabat. Dan dasarnya si pelaku santet ini tuh bukan cuma satu orang, tapi dua. Apalagi perihal penyebab kematian Steffi Anecia. Sampai saat ini masih menjadi misteri masalah kesehatan apa yang dialami oleh sang influencer tersebut. Belakangan muncul isu bahwa Steffi mendapat kiriman santet dari seseorang. Apalagi melalui media sosial milik Steffi sendiri sempat mengunggah hasil foto ronsen yang menunjukkan ada sebuah benda yang diduga jarum bersarang di tubuhnya. Tidak sampai hanya di situ, dalam video lain, ia juga sempat curhat bahwa ada seorang wanita yang tega mengirimkan santet sejak tahun 2019. Bahkan wanita tersebut menginginkan dirinya meninggal dunia. Oke, karena berbicara lanjut, aku lanjut cerita ya. Jadi, intinya adalah orang ini yang nyantet aku, maunya aku sampai mati, meninggal ya guys, meninggal. Jadi udah bukan cuma pengen usahanya sepi atau pengen bisa sama suami, itu juga termasuk. Tapi intinya adalah dia maunya aku udah gak ada di bumi ini aja, gitu, di dunia ini. Jadi selama 3,5 tahun itu aku tuh suka merasakan badannya lemes, terus pundak tuh berat. Terus waktu hari pertama yang aku rasakan pas aku nggak bilang itu santet, jadi aku merasanya jadi jam 11 malam aku lagi tiduran, tiba-tiba 5 detik tuh aku nggak bisa nafas guys. Nah karena aku nggak tahu hal-hal kayak gini, jadi aku berpikir itu adalah sakit GERD. Jadi aku sempet ke 25 dokter, tapi nggak ada sakit apa-apa guys. Sampai aku tuh ketakutan meninggal, ketakutan dengar kata kuburan, ambulans. Pokoknya aneh banget, padahal aku tuh orang yang sangat santai dan nggak pernah terjadi hal-hal kayak gini di hidup aku. Sehingga berbagai macam spekulasi muncul. Ditambah lagi video lama unggahan Steffi kembali beredar di media sosial. Warganet pun beramai-ramai meyakini kalau Steffi meninggal karena disebabkan oleh adanya kiriman santet. Keyakinan warganet semakin kuat karena dalam video itu Steffi membagikan foto ronsen yang memperlihatkan adanya benda asing menyerupai paku dalam tubuhnya. Dan apakah benar keberadaan benda asing tersebut tidak mampu dijelaskan secara medis? Beginilah jawaban seorang dokter menanggapi foto ronsen tubuh Steffi. Ya, ada benda aneh dari tampilan dari ronsen tersebut dan yang harus diperiksa lebih dalam lagi, bisa dengan MRI atau bisa untuk pemeriksaan operatif gitu, untuk bisa melihat benda itu ada di posisi mana dan apakah benda itu mengganggu jaringan atau tidak gitu. Karena memang satu benda asing yang ada di dalam tubuh itu bisa
menyebabkan satu gangguan ya, gangguan di dalam tubuh, bisa alergi atau bisa infeksi dan lain-lain. Sementara di sisi lain, Icha Anissa Faradila dibuat sibuk klarifikasi pasca meninggalnya Steffi. Pasalnya akun media sosial miliknya terus dicecar netizen perihal santet. Astagfirullah, perbanyak istighfar untuk semua tuduhan fitnahan yang dituduhkan kepada saya dan keluarga. Tulis Icha Anissa di akun sosial Instagram miliknya. Ia juga menambahkan, lebih kasihan kalau saya tidak klarifikasi. Almarhum kena dosa jariah juga atas fitnahan banyak orang. Saya punya keluarga, suami, anak-anak, orang tua yang harus saya jaga. Fitnahan yang semakin melebar dan memanas, kalian sudah sangat mengganggu keluarga saya. Tambah Icha Anissa. Oke guys, di sini aku mau klarifikasi. Aku bener-bener gak tahu ada kasus apa sehingga nama aku disangkut pautkan dengan kematiannya almarhum Stevia. Buat kalian yang tahu ada apa sih, tolong dong kasih tahu gue di sini ya, di komen di bawah. Hai guys, ini udah hari kedua dan gue udah taruh bio segede itu. Kalian masih aja nggak bisa baca. Jujur aku kaget banget baca pesan-pesan kayak gini tuh ya. Kayak takut gitu loh. Disantet balik baru tahu rasa. Mbaknya salah orang, yang dimaksud mungkin Anissa yang lain, mbak. Dia malah nanya yang mana gue tahu, gue aja nggak tahu pelakunya yang mana, coy. Tuh. Please guys, aku takut banget disantet. Jadi please jangan salah orang ya. Ya, oke. Gue harap gue bikin video ini gue bukan mau tenar, gue pengen ngasih tahu ke kalian bahwa kalian itu salah server berjamaah. Please ngata-ngatain orang yang namanya Icha Anissa karena belum tentu itu pelakunya. Oke?